Lempeng tektonik itu apa sih? Coba dibuka bukunya, dicek. Lempeng tektonik adalah jadi gini, lapisan bumi kemarin kan ada banyak ya. Yang paling ujung, yang paling luar adalah kerak bumi. Nah, kerak bumi itu tersusun dari berbagai macam gabungan lempeng-lempeng sehingga dia disebut dengan lempeng tektonik. Selanjutnya kita memasuki materi baru, submateri baru yakni gempa bumi. Yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, peserta didik mampu menjelaskan gempa bumi melalui kegiatan diskusi dengan tepat. Selanjutnya, peserta didik mampu menganalisis berbagai macam jenis gempa bumi melalui kegiatan diskusi dengan gempa bumi adalah siapa di sini yang pernah merasakan gempa bumi? Di mana? Di Solo. Ya. Kapan? Karena apa penyebabnya kira-kira? Goyang. Banyak ya penyebab gempa bumi ya, nanti kita bahas. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar baik pada bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga mengganggu nyawa manusia. Oke. Selanjutnya, sebenarnya penyebab dari gempa bumi itu apa sih? Nah, tadi kan kita sudah tahu kalau lapisan permukaan bumi itu tersusun dari lempeng-lempeng yang bergabung, yang digabung. Ya tahu berupa lempeng-lempeng tektonik. Nah, lempeng-lempeng itu bergerak karena di bawahnya ada lapisan cairan. Oke, cairan itu sangat panas suhunya sehingga kalau kalian memasak air, maka yang terjadi air akan mendidih. Ketika air mendidih, maka air akan bergerak naik turun, betul? Nah, itu juga yang terjadi di dalam bumi kita. Jadi ada arus panas di bawah bumi yang bergerak naik turun. Arus panas tersebut mengakibatkan lempeng bumi itu bergerak, lempeng yang ini. Nah, lapisan-lapisannya litosfer itu nanti dia bergerak. Arus konveksi ini terjadi pada lapisan bumi cair yang disebut dengan istilah astenosfer. Panas yang disebabkan oleh iklim bumi menyebabkan magma naik menuju kerak bumi sehingga lempeng bumi bergerak. Selanjutnya, nah ini adalah salah satu gerakan-gerakan lempeng bumi. Ada transform, ada divergen saling menjauh, ada konvergen saling bertumbukan. Konvergen saling bertumbukan, divergennya saling menjauh, transformnya berpanas. Selanjutnya, gempa bumi ada 5 jenis: tektonik, vulkanik, tumbukan, tumbukan, dan buatan. Yang pernah kalian rasakan kira-kira gempa bumi apa? Tektonik. Coba kalian ya, tektonik itu apa sih? Siapa yang mau baca? Atain? Gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang paling umum. Jadi ketika lempeng tektonik di bawah permukaan bumi bergerak dan bergesekan, pergerakan ini dapat menyebabkan pelepasan energi yang besar yang kemudian menghasilkan getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Oke. Contohnya ya adalah gempa bumi Aceh. Kalian udah lahir? Belum. Gempa bumi Yogyakarta 2006.
akibatnya gerakan dari magma gunung berapi. Contohnya Gunung Merapi 2010, Gunung Kelut 2014, letusan Gunung Sinabung 2013. Selanjutnya ada lagi gempa letusan. Coba sambil dicek di bukunya masing-masing ya. Gempa letusan itu terjadi ketika struktur bawah tanah seperti goa atau tambang runtuh. Nah ini jarang sekali kita rasakan di Solo apalagi. Kenapa? Karena daerah kita jarang ada goa, tidak ada goa. Kemudian gempa bumi jatuhan meteor. Gempa bumi jatuhan meteor terjadi ketika meteorit atau asteroid menabrak bumi. Gempa bumi ini sangat jarang terjadi dan biasanya hanya menghasilkan getaran kecil. Kalau ada meteor yang jatuh ke bumi, kan kita tidak pernah merasakan meteor jatuh ke bumi kan? Jadi selama ini kita belum pernah merasakan. Selanjutnya adalah gempa bumi buatan. Jadi bukan hanya gempa bumi alami, tapi gempa bumi buatan juga bisa terjadi. Salah satunya karena pengujian senjata atau peledakan nuklir. Nah ini selanjutnya ada materi tambahan yakni gempa bumi berdasarkan kedalamannya. Ada yang dangkal, ada yang menengah, dan ada yang dalam. Selanjutnya sumber gempa bumi. Sumber gempa bumi itu ada yang ada di atas tanah, ada yang dari dalam tanah. Nah yang di atas tanah disebutnya sebagai epicentrum. Berarti yang mana? Yang atas ini ya. Yang di dalam tanah berpusat, titik pusat terjadinya gempa bumi disebut dengan istilah hipocentrum. Selanjutnya gempa bumi melepaskan energi dalam bentuk getaran. Getarannya disebut sebagai gelombang seismik yang merambat. Nah, bentuk arah rambatnya bisa berupa gelombang longitudinal. Siapa yang masih ingat gelombang longitudinal? Gelombang yang ada rapatannya dan ada renggangannya. Arahnya terus. Kemudian gelombang transversal yang berkelok-kelok. Selanjutnya, nah ini adalah data kategori gempa. Gempa itu tidak semuanya gempa itu dikategorikan gempa yang kuat. Setiap hari kita pasti ada gempa, hanya saja getaran-getarannya tidak terasa karena biasanya dia tergolong gempa minor atau gempa ringan. Setelah terjadi gempa, biasanya terjadilah bencana alam susulan. Coba di buku kalian ada setelah gempa. Bencana alam apa saja yang kemungkinan terjadi setelah gempa? Tsunami, Longsor. gempa susulan. Gempa susulan juga termasuk salah satu bencana susulan setelah gempa. Karena biasanya setelah gempa itu tidak langsung berhenti, akan ada gempa berikutnya. Jadi makanya seluruh warga kalau setelah gempa seluruh warga biasanya disuruh untuk tetap waspada ketika gempa sudah terjadi. Selanjutnya, Bulannya akan membagi menjadi 6 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, kelompok 4, 5, 6. 5 orang ya. Satu, dua, tiga, empat, satu. Kelompok 2, kelompok 3. Ketemu Lili. Kelompok 4, 5, 6. Kalian sekarang duduk secara berkelompok ya. Satu 5. Iya, yang lain berapa? Ini loh 1, 2, 3, 6 lagi. Oh gitu, jadi satu kelompok. Jadi satu kelompok. Tahu. Satu
Ayo. Ayo. Dikasih nama dan anggota kelompoknya. Nama anggota kelompok. Dikasih nama anggota Selanjutnya silakan kalian tulis nama anggota kelompoknya masing-masing di ujung sini. Bebas ya. Ya boleh. Sudah? Ditulis. Bebas di depan boleh. Nama anggota kelompokmu. Christian, Dani, Sony, Kalau sudah, silakan dibaca bersama-sama dengan kelompoknya materinya di yang ini problem statement. Ikutan bantul. Kalau sudah ditulis nama anggota kelompoknya, silakan dibaca. Itu beritanya dibaca dulu. Sampingnya Iya.
Oh, cocok. Cocok. Cocok, Bu. Cocok. Wis pendek iki pikir. Minum tadi center kan. Wow. Tasik. Setelah kalian membaca beritanya, silakan diisi sesuai dengan aktivitas LKPD-nya dilengkapi sesuai dengan aktivitas masing-masing kelompok. Oke, saya beri waktu 15 menit cukup? Jangan lah, 3 jam. Kalian silakan bekerja sama, cari di bukunya masing-masing. Oh, ini bukan begitu sih, Bu. Ya. Oh, Bu, ini pahami ini. Mimi. Sebisanya. Nilai dong. Begitu. Ivan itu terus ya. Habis belum?
Oke, sudah selesai semuanya. Sudah selesai semuanya. Kelompok yang mengerjakan aktivitas satu presentasi maju ke depan. Kamu perhatikan teman kalian yang mau maju presentasi ya. Oke, silakan. Kalian keempat telah selesai. Mohon perhatian. Mohon perhatian. Jam pelajaran kelima segera dimulai. Relaksasi atau sinar. Konsentrasi dan pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Putra Warsono. Kenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya kami akan menginspirasikan tugas IPA ya kelas 1 mata pelajaran IPA. Pertanyaannya dibaca. Pertanyaannya dibaca dulu. Sebutkan pengertian dari gempa bumi. 1. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar, baik pada bangunan, jalanan, jembatan, menunjuk nyawa manusia. 2. Sebutkan 3 jenis gempa bumi dan penyebabnya. Gempa vulkanik adalah pergerakan magma dalam gunung berapi. 2. Tekanan gas. Gempa susulan adalah gempa yang dapat menyebabkan tanah longsor. Gempa
Tiga, dapatkan kekuatan gempa yang terjadi pada bahan bacaan di atas. 6,4, 6,0, 5,8 magnitudo. Iya dibaca. Ukuran data magnitudo. Di atas 8 skala besar. Diperhatikan temannya. Kategori gempa sangat besar. Magnitudo 7 sampai 7,9. Kategori gempa besar. 6 sampai 6,9. Kategori kuat. Magnitudo 5 sampai 5,9. Kategori gempa sedang. 4 sampai 4,9. Kategori gempa ringan. 3 sampai 3,9. Kategori minor. Sekian presentasi kita pada pagi hari ini. Kita siang hari ini. Saya mau minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Sekarang saya presentasi. Salah kelompok 2. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Kami mendapatkan tugas untuk mengerjakan aktivitas 2. Pertama, soal 1 sebutkan pengertian dari gempa bumi. 2 sebutkan jenis gempa bumi. 3 berapa jarak kabupaten gempa bumi.
perkenalkan nama saya. Nama saya Krisna Panji Saputra. Disebut sebagai seismograf. Mencari jenis gempa bumi dan penyebabnya. Gempa tektonik terjadi karena gerakan lempeng bumi. Gempa vulkanik terjadi karena pergerakan magma dari gunung. Gempa letusan disebabkan oleh tanah longsor. Gempa tumbukan karena jatuhnya benda langit seperti meteor. Gempa batan terjadi karena pengisian senjata nuklir dan lain. Juga bencana apa saja yang bisa terjadi bisa terjadi setelah tsunami, susulan, tanah longsor, jumlah data ada orang ini besar 7 sampai 7,9 magnitudo kuat 6 sampai 6,9 magnitudo sedang 5 sampai 5,9 magnitudo ringan 4 sampai 4,9 magnitudo minor 3 sampai 3,9 magnitudo. Oke. Sekian presentasi dari kami. Oh, belum tuh, Bang. Kan aktivitasnya udah selesai. Iya. Enggak apa-apa. Besok presentasinya gantian ya. Namanya dulu. Oke, silakan LKPD-nya dibukukan. Oke, selanjutnya kita tutup video ya. Videonya tak Selanjutnya kita hari ini tadi sudah melakukan diskusi kelompok terkait dengan apa macam-macam gempa bumi, definisi gempa bumi dan bencana yang ada setelah gempa. Coba siapa yang berani menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini? Biasa gempa bumi adalah Getaran dari kaki adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar berupa bangunan, jalan, jembatan, alam, bahkan hingga menembus nyawa manusia. Oke, Raffi. Gempa bumi disebabkan oleh berapa hal? Berapa macam penyebab gempa bumi Oke, betul 5. Kemudian alat yang digunakan untuk mengukur gempa bumi apa? Termometer. Apa? Seismograf. Oke, gempa bumi tektonik disebabkan oleh pergeseran lempeng bumi. Ya toh? Pergeseran lempeng bumi ada 3 jenis. Tadi apa?
Gerobak kali. Divergen adalah pergeseran lempeng bumi yang arahnya berlawanan. Jauh. Kalau konvergen Adon kacara ini. Adon itu. Aldi, gerakan lempeng transform adalah transform. Tolong didengarkan aku gerakan transform. Lempeng apa yang bergerak tadi? Lempeng bumi. Pembelajaran kita tutup sampai hari ini. Kemudian mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu besok. Besok banget kita pembelajarannya terkait dengan bencana alam. Oke. Nanti di sesi pembelajarannya kalian akan diminta role playing, bermain peran. Ada yang jadi orang biasa, ada yang jadi tokoh masyarakat, ada yang jadi wali kota. Ya. Sistemnya berbeda sama pembelajaran kali ini yang sama seperti hari ini. Jangan bukannya tutup dan dengan bacaan salam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih saya ingatkan lagi, nanti siang, nanti habis ini Bu Ania kirim dia tugas kalian. Tugas PJJ-nya yang masih punya tugas PJJ silakan dilengkapi, ya. Soalnya nanti akan berbeda. Silakan diteliti lagi yang merasa sudah mengerjakan. Tapi belum ada. Belum tak rekap. Tugas 4 kemarin yang kuisis 20 soal. Itu kan banyak. Kalian boleh buka buku buat mengerjakan. Itu kan banyak kan? Ada waktunya. Kemarin tak setnya 2 menit, tapi sekarang bisa lebih panjang kayaknya. Yang kuisis 20 Oke, buku kan banget. Itu di buku tuh ada semuanya. Di buku ada semuanya.
dari hasil kalian mengerjakan, gitu ya. Nanti boleh diulang lagi. Oh iya. Untuk pembelajaran di rumah guru hari ini, apakah ada pertanyaan? Udah ya. Besok kita lebih ke mitigasi bencana. Kita akan bermain peran kalau kalian ada bencana. Itu apa yang harus kalian kerjakan? Simulasi, role playing itu bermain peran. Pokoknya sampai hari ini ya. Berarti besok, hiburannya besok gak sendirian. Monggo mas, mbak, monggo. Pendek gumbo. Iya, nanti tak samperin, tak sesuaikan. Ada yang mau ditanyakan? Lihat nilai kubunya. Mau lihat nilai? Nilainya krisis kemarin. Wah, nggak usah.